Di antara instrumen penentu pendidikan yang bermutu adalah guru dan tenaga kependidikan, yang pada kenyataannya banyak permasalahan terkait GTK, antara lain keterbatasan jumlah pendidik pada seluruh tingkatan di daerah, tidak meratanya kualitas pendidik, baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi, belum adanya sistem yang jelas mengenai pengembangan dan pembinaan mutu pendidik, termasuk status kepegawaian dan jenjang kepangkatannya. Komisi 10 DPR RI membentuk panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelesaian permasalahan GTK honorer oleh Kemendikbud RI yang meluncurkan program pengangkatan 1 juta guru P3K pada tahun 2021. Selain itu, dibentuknya panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN juga dikarenakan belum selesainya pengangkatan guru yang telah lolos seleksi P3K pada tahun-tahun sebelumnya. Terkait hal tersebut, panja pada masa sidang keempat tahun sidang 2020-2021 melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan para pemangku kepentingan serta melakukan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung dan mendengar secara langsung dari para pelaku honorer di Kabupaten Sragen, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Banyuasin. Dari kegiatan dan kunjungan tersebut, beberapa catatan substansi penting yang dapat menjadi kesimpulan adalah antara lain: untuk program 1 juta guru P3K diumumkan hanya secara lisan oleh Kemendikbud RI bersama dengan Kemenkeu, Kemenpan RB, dan PKN pada tanggal 23 November tahun 2020. Pemerintah membentuk Panselnas dengan tahapan pelaksanaan dari bulan November sampai dengan Desember adalah rekonsiliasi formasi antara Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN, dan BKD Dinas Kabupaten Kota. Januari 2021, Kemendikbud melakukan kualifikasi pendidikan guru P3K. Pada Februari, Kemendikbud meluncurkan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh semua pihak. Pada bulan Maret dilakukan validasi formasi oleh Pemda dan Kemendikbud. Pada bulan April dilakukan pendaftaran. Mei adalah masa seleksi administrasi dan masa sanggah. Pada bulan Agustus nanti kita akan melakukan ujian seleksi yang pertama. Pada bulan September adalah pengumuman seleksi pertama dan pendaftaran ulang. Pada bulan Oktober ujian seleksi kesempatan yang kedua. Pada bulan November pengumuman seleksi yang kedua dan daftar ulang. Pada bulan Desember adalah ujian seleksi kesempatan yang ketiga. Hal yang lainnya adalah sosialisasi tatap muka dengan Pemda diselenggarakan bersama oleh Kemendikbud, Kemendagri, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Nasional mulai tanggal 30 November sampai 18 Desember tahun 2020 di 4 wilayah: Makassar, Batam, Bali, Semarang, dan Jogja. Sampai dengan batas waktu pengumpulan formasi, kuota terisi hanya 523.120. 27 daerah tidak mengajukan formasi P3K. 8 diantaranya adalah Papua dan Papua Barat, serta sebanyak 165 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% kuota. Penyebab terjadinya hal-hal tersebut adalah yang pertama, sosialisasi yang tidak optimal serta belum adanya pemberitahuan serta tertulis oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait skema penganggaran untuk pembiayaan gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta guru P3K. Yang kedua, Pemda merasa guru P3K yang diangkat nantinya gaji dan tunjangannya menambah beban anggaran di APBD dan tidak ada tambahan DAU untuk gaji dan tunjangan P3K yang diangkat pada tahun 2021. Yang ketiga, berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, Pemda khawatir tidak mampu membayar gaji dan tunjangan guru P3K jika mengusulkan sesuai kuota pengangkatan guru P3K pada tahun 2021.
Formasi dalam 1 juta guru P3K tahun 2021 belum ada untuk guru agama, guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa daerah, dan guru sekolah inklusi. Posisi guru yang tidak dapat dipisahkan dengan tenaga kependidikan, maka formasi untuk tenaga kependidikan juga dibutuhkan, padahal belum ada. Juga diperlukan perpanjangan waktu atau pengunduran jadwal pengajuan formasi dan pendaftaran seleksi guru P3K. Mengenai afirmasi seleksi, dalam seleksi guru P3K belum ada kebijakan afirmasi untuk guru honorer berumur 35 tahun ke atas. Guru yang telah mengabdi lebih dari 3 tahun, keberpihakan pada guru honorer dengan masa pengabdian lebih banyak, serta afirmasi untuk guru di daerah 3T. Mengenai keadilan bagi murid di sekolah swasta, dalam RDP dengan Komisi 10 DPR RI didapatkan informasi bahwa setelah diangkat, guru P3K harus mengajar di sekolah negeri. Hal tersebut akan menimbulkan kekurangan guru di sekolah swasta, yang para gurunya juga banyak mendaftar untuk menjadi P3K. Bapak Ibu yang kami hormati, Panja juga telah melakukan RDP dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas sistem pengelolaan dan skema anggaran dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Dalam pembahasan diperoleh titik terang, yaitu informasi mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN tahun anggaran 2021 yang menegaskan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K telah diperhitungkan dalam DAU yang bersumber dari APBN. Kesempatan tersebut juga telah dimanfaatkan oleh Panja untuk memberikan masukan dan mendesak pemerintah secara cepat menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait proses pengangkatan GTK honorer, yaitu ketersediaan anggaran. Komisi 10 mendorong pemerintah untuk memastikan anggaran terkait gaji guru yang lulus program 1 juta P3K telah diperhitungkan. Skema pembayarannya dalam DAU tahun 2021 sesuai pasal 11 ayat 21 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang APBN tahun anggaran 2021. Untuk itu telah terbit surat dari Kementerian Keuangan kepada pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Komisi 10 juga mendesak Kemendikbud RI, Kemendagri, dan Kemenkeu agar menerbitkan peraturan atau surat edaran mengenai kepastian pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K yang anggaran telah diperhitungkan melalui DAU. Hal ini untuk mendorong dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah yang belum mengusulkan atau memenuhi kuota seleksi guru P3K pada tahun 2021 untuk segera mengirimkan datanya. Namun sayang, surat-surat dari pemerintah terbit setelah tahapan pengiriman data guru terlewati. Mengenai formasi baru, Komisi 10 mendesak Kemendikbud RI mengusulkan kepada Panselnas untuk membuka formasi guru agama, guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa daerah, dan guru sekolah inklusi yang direspon hanya guru agama. Kemudian mendesak pemerintah untuk membuat jabatan fungsional baru bagi tenaga kependidikan sekolah dalam formasi P3K. Ini dijanjikan untuk formasi tahun 2022. Kemudian mendesak pemerintah untuk memperpanjang waktu pengajuan formasi dan pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2021. Direspon oleh Menteri kemarin, jika Bapak Ibu semuanya mengikuti acara Raker Komisi 10, ya, pembukaan sisa kuota akan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2021 untuk pengangkatan GTK honorer pada tahun 2022. Komisi 10 juga mendesak adanya afirmasi seleksi untuk memberikan nilai kompetensi tambahan kepada guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun, kepada guru honorer dengan perhitungan beban kerja 3 tahun berturut-turut, dan guru honorer yang mengabdi di daerah 3T. Ini sudah direspon, namun belum ada angka kesepakatan. Sampai dengan hari ini
Komisi 10 dan GTK masih akan terus berkoordinasi untuk dapat meringankan nilai-nilai kompetensi bagi 3 golongan guru honorer yang kami sebut tadi.